Halo men, gimana kabarnya hari ini? Sehat terus ya? Kali ini kita akan bahas lanjutan keseruan cerita di chapter sebelumnya. Pada chapter sebelumnya diceritakan, Istana Surga melalui Dirsta sudah mendapatkan informasi tentang berkumpulnya 4 Raja Asura untuk menyerang Surgawi. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Saksikan video ini sampai akhir ya. Oh iya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel ini. Untuk membuat channel ini lebih berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan kondisi di kota mati. Di sana banyak kesatria Asura mengendarai naga barbar. Mereka berkumpul di sana dalam satu komando, yaitu Komando Raja Gila Rahu. Salah satu ksatria kelas 3, Liangan, melapor kepada Raja Rahu kalau 3 raja lainnya sudah menjawab panggilan sang raja. Raja-raja itu pun adalah Raja Kesedihan Bandi, Raja Tangisan Wimalak Citra, dan Raja Keputusasaan Karakanta. Sudah menuju Istana Surga, dan paling cepat mereka sampai sana dalam 2 hari ke depan. Menurut Raja Rahu, mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk meminum darah para dewa. Ternyata perang sebesar ini sudah tidak terjadi selama ratusan tahun lamanya. Dan kali ini para Asura memiliki musuh yang sama, yaitu Dewa Surga. Para satria pun sudah tidak sabar untuk memenggal para dewa dan menjadikan kepala mereka untuk dijadikan pajangan. Raja Rahu pun berkata, kalau Asura adalah pemberontak yang diusir dari surga, dan mereka tidak mundur selama puluhan juta tahun lamanya. Kali ini dia memberi perintah untuk menurunkan dewa dari langit. Sekarang mereka harus merasakan kemarahan dan kekuatan dewa petarung Asura. Lalu mereka serentak berteriak dan terbang menuju langit dengan naga-naga mereka. Menurut Raja Rahu, pertempuran 300 tahun lalu akan dilanjutkan lagi dan kali ini Gautama sekalipun tidak akan bisa menghentikannya. Dan dia sendirilah yang akan menghancurkan kastil Ling Xiaobao dan mewarnainya dengan darah para dewa yang telah terbunuh. Sedangkan di sisi Raja Tangisan, Wimalak Citra, dia sangatlah senang dengan pertempuran ini karena dewalah musuh utama mereka yang sebenarnya. Serta saat ini surga sedang terbagi menjadi 2 dan memerintahkan para kesatrianya untuk tidak kalah dengan si Raja Rahu. Sedangkan Raja Kesedihan Bandi, dia bingung mengalahkan dewa yang mana dulu untuk dia makan dan diminum darahnya. Begitu juga dengan Raja Keputusasaan Karakanta. Dia sangat ingin memporak-porandakan Istana Surga, tapi dia tidak tertarik untuk bertarung dengan dewa kegelapan yang terperosok itu. Menurutnya, semua itu harus dimulai dari dewa sesungguhnya, yaitu Dewa Cahaya. Dikisahkan zaman dulu, peperangan yang melibatkan seluruh bangsa Asura hanya pernah terjadi 3 kali. Menurut sejarah pun, peperangan yang hanya melibatkan 1 atau 2 raja Asura dapat diselesaikan dengan cepat. Namun, jika peperangan itu melibatkan seluruh bangsa Asura, itu bisa menghabiskan setengah dari pasukan di kedua belah pihak. Dan dampaknya sangat amat buruk bagi alam semesta. Sedangkan saat ini, di Kerajaan Langit terlihat semua pasukan surgawi sedang bersiap untuk berperang. Mereka semua berkumpul karena mendengar perintah tertinggi Istana Surga. Kalau bangsa Asura dengan keempat raja mereka datang untuk menghancurkan Istana Surga. Perintah itu disampaikan langsung oleh jiwa pedang di Sitian. Karena mereka tidak memiliki pilihan lain selain bertarung dengan mereka sampai mati. Dan tidak membiarkan satupun satria Asura yang masuk ke surga. Di Sitian juga memerintahkan Dewa Guanyin untuk menjadi jenderal tertinggi dalam memimpin peperangan ini. Lalu Guanyin pun mengambil keputusan harus menyerang pasukan Asura duluan. Karena keempat raja pasukan Asura menyerang dari keempat sisi untuk mengepung Istana Surga. Jadi, mereka harus membentuk formasi dan Guanyin, Gautama, Erlang, serta Jenderal Langit akan berpencar memimpin pasukan surga. Tujuan mereka hanyalah satu, melindungi Istana Surga.
Perkataan Guanin itu pun bisa membangkitkan semangat juang para dewa. Mereka semua pun langsung berpencar membentuk formasi. Dewa Erlang yang memimpin salah satu pasukan pun kaget, karena pasukan Asura ternyata tiba lebih cepat dari dugaannya. Lalu tiba-tiba turunlah papan-papan batu pembatas dari langit. Itu semua dilakukan oleh sang Raja Kebajikan. Dia memutuskan untuk turun dalam peperangan ini dan mengeluarkan jurus puluhan juta wujud miliknya. Papan-papan yang dia jatuhkan dengan sekejap berubah menjadi benteng pertahanan yang sangat panjang dan kuat. Dewa Erlang pun menunjukkan keseriusannya, karena kali ini peperangan ini tidak akan mudah. Mereka tidak boleh membiarkan satupun ksatria Asura masuk ke garis pertahanan surga. Sedangkan Raja Kebajikan mengatakan para Asura tidak akan mudah melewati jimat benteng yang sudah dia pasang itu. Raja Harta yang datang melihatnya pun heran, karena sangat amat jarang Raja Kebajikan bersemangat dalam peperangan. Karena dulu, dia selalu berada di pihak netral saat peperangan dengan Asura. Menurut Raja Kebajikan, kali ini dia tidak bisa bersantai lagi, karena surgawi sudah terbelah menjadi dua. Untuk melawan keganasan bangsa Asura, dia tidak bisa hanya berdiam diri saja. Menurut Raja Harta, Asura saat ini sudah menjadi sangat kuat, sehingga dia sendiri takut. Dan ternyata bangsa Asura adalah hasil dari penciptaan Raja Harta sendiri, dan dia gagal untuk mengendalikannya. Semua pemimpin surga sudah di posisinya masing-masing. Dewa Erlang, Raja Timur Drestarasta, Raja Barat Wirupaksa, Guanin, dan Gautama. Mereka semua siap untuk menghadang keempat Raja Asura. Menurut Guanin, peperangan ini sudah tidak bisa dihindari lagi. Rencana perdamaian yang diusulkan Gautama hanyalah mimpi belaka saat ini. Gautama pun hanya bisa bilang, setidaknya dia sudah berusaha. Lalu Guanin dan Gautama pun berkata, lawan mereka kali ini tidaklah gampang sama sekali. Dan pasukan terdepan naga Raja Gila Rahu pun datang. Namun sayangnya, chapter ini pun selesai. Gimana nih kelanjutannya menurut kalian? Langsung tonton videonya ya. Oh iya, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya ya kawan. Terima kasih dan sampai jumpa.